Pemirsa, kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan melalui program beasiswa OSC Medcom.id kembali terbuka bagi pelajar di Indonesia. Beasiswa OSC 2026 membuka kesempatan untuk siswa-siswi kelas 12 dan juga gap year untuk meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dan tahun ini, beasiswa OSC bekerjasama dengan 10 kampus ternama di Indonesia dan menyediakan 145 beasiswa S1 untuk siswa-siswi Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan Universitas Multimedia Nusantara sebagai kampus mitra beasiswa OSC yang mendukung program beasiswa OSC sejak tahun pertama dilaksanakan. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan impianmu dengan beasiswa penuh S1 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition. 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Kita akan bahas pemirsa untuk Anda pagi ini. Sudah tersambung bersama kami ada Rektor Universitas Multimedia Nusantara Andre Andoko melalui sambungan Zoom. Pak Andre, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tapi Pak, sebelumnya terima kasih karena UMN jadi salah satu kampus mitra pendukung OSC dari tahun pertama. Dilaksanakan, Jason, sampai tahun ini, dari 2015 sampai sekarang. Nah, kita akan tanya, Pak Andre, apa sih alasannya akhirnya UMN tetap terus mendukung untuk partisipasi dalam program beasiswa OSC tahun ini, Pak? Ya, tentu ini menjadi satu kehormatan bagi UMN untuk bisa memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ya, terutama tentu buat lulusan SMA yang memang dari berbagai daerah yang membutuhkan pendidikan baik tetapi mungkin juga mengalami masalah ekonomi. Nah, tentu ini menjadi komitmen UMN untuk memberikan kontribusi bagi generasi muda Indonesia dengan bergabung di OSC ini. Ya Pak Andre, yang kita tahu juga UMN ini kan masuk dalam top 100 University di Asia Tenggara versi QS World University Ranking Asia 2026. Ini kan sebuah penghargaan yang diberikan untuk kampus yang berarti bisa masuk top 100 adalah kampus yang prestisius. Bagaimana kemudian menyaring calon-calon mahasiswanya supaya nanti mereka yang masuk benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh UMN? Ini menjadi satu visi UMN untuk menuju ke World Class University. Tentu memang butuh beberapa tahapan. Tahapan pertama yang kami sudah raih adalah menjadi top 100 di Asia Tenggara dan top 500 di tingkat Asia. Tentu menuju ke jenjang internasional, paling tidak lalu ini menunjukkan satu kualitas yang diakui pada tingkat dunia. Nah, menjadi komitmen kami untuk memberikan proses pembelajaran yang baik sehingga kemudian nanti lulusan dari UMN bisa berkompetisi pada tingkat global. Ya, tentu saja ini nanti para mahasiswa baru yang melalui proses saringan, tapi tentu saja selain proses saringan nanti selama berkuliah di UMN ya melalui proses pembelajaran yang baik yang tentu nantinya bisa berkompetisi secara global. Baik, Pak Andre, boleh dong Pak sedikit diceritakan juga sejauh ini bagaimana sih pantauan Bapak soal perkembangan para alumni dan juga awardee beasiswa OSC di UMN? Ya, secara umum tingkat employability lulusan UMN itu sangat baik. Menjelang wisuda atau sebelum wisuda itu sudah lebih dari 85% umumnya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, tentu nanti sisanya bisa sedang mencari pekerjaan atau juga menjadi entrepreneur. Paling tidak selama 6 bulan berikutnya, harapannya adalah 100% dari lulusan UMN itu sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah memiliki usaha atau wira swasta. Tentu di antara lulusan ini adalah sebagiannya adalah alumni dari program OSC. Jadi kami yakin bahwa alumni dari program OSC juga lulusannya memiliki kompetensi yang baik dan siap untuk bekerja di dunia industri. Ya, Pak, yang juga tidak kalah menarik adalah ketika kami dapat informasi bahwa UMN ini juga menyediakan beasiswa untuk jurusan ilmu komunikasi khususnya, tapi pembelajarannya itu adalah secara online. Nah, mekanismenya nanti akan seperti apa nih Pak? Apakah nanti mahasiswa akan masuk di hari-hari tertentu saja atau seperti apa Pak Andre?
Oke, ini salah satu program studi kami, yaitu UMN Online Learning untuk program studi komunikasi. Kenapa ini kami tawarkan? Supaya bisa menjangkau para calon mahasiswa dari manapun Indonesia, tanpa perlu harus hadir di kampus. Jadi ini full online. Nah, model pembelajarannya adalah asinkron, di mana kami sudah mengembangkan modul-modul belajar, di mana mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi modul asinkron ini bisa diakses kapan saja, tapi tentu saja sesuai dengan minggu-minggunya. Dan kemudian ada 2 kali pertemuan secara sinkron. Secara sinkron itu artinya ada dosen yang mengajar secara langsung menggunakan Zoom, lalu mahasiswa hadir pada waktu yang sama. Nah, karena memang pada umumnya ya sebagian dari mahasiswa online itu sudah bekerja, maka kami selenggarakan di malam hari, sehingga tidak mengganggu kalau ada mahasiswa yang bekerja di jam-jam kerja. Begitu. Baik, tapi Pak, secara keseluruhan karakteristik seperti apa sih yang dicari oleh UMN untuk para peserta beasiswa OSC supaya nanti bisa jadi teman-teman yang nonton pagi ini mungkin mau menjadi salah satu award di OSC di UMN, Pak? Ya, karena ini adalah program studi online, maka mahasiswa bisa kuliah dari rumah masing-masing tanpa harus ke kampus di Tangerang. Nah, dengan demikian bisa menghemat biaya hidup, ya. Jadi tidak perlu harus ngekos di dekat kampus. Nah, sehingga dari biaya kuliah keseluruhan bisa jauh lebih murah. Di samping itu, tentu saja buat mahasiswa yang memang secara ekonomi memang memerlukan biaya tambahan, nah bisa dilakukan juga sambil bekerja. Oleh sebab itu, model pembelajaran asinkron tadi bisa diikuti lalu kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan Zoom. Jadi sepanjang punya akses internet itu sudah bisa. Baik, Pak Andre, terakhir apa pesan yang ingin disampaikan untuk saat ini mungkin award di OSC yang masih menjalankan masa studinya dan nanti calon penerima beasiswa OSC yang hendak masuk UMN apa Pak? Ya, kalau kita sering mengikuti berita-berita sekarang tentu soal artificial intelligence, AI ini menimbulkan perubahan yang sangat luar biasa, menciptakan satu disrupsi, sehingga kita tahu ada beberapa profesi yang tergantikan oleh AI, tetapi ada banyak profesi baru yang muncul. Nah, kita mau tidak mau lalu berkompetisi dengan AI. Oleh sebab itu kita harus membangun kompetensi yang lebih daripada AI. Nah, apa itu? Yaitu yang kami sebut dengan human skill. Human skill ini tidak akan tergantikan oleh AI. Human skill ini diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga problem solver. Nah, ini yang kemudian menjadi makin penting di tengah-tengah gempuran dari AI yang memang tidak akan terhindarkan, yang akan kita hadapi ketika nanti kita masuk ke dunia kerja. Oleh sebab itu, kuliah di UMN pun sudah diperbolehkan juga menggunakan AI. Nah, buat yang sudah lulus, karena kita menghadapi perubahan-perubahan yang cepat ini, maka kita dituntut untuk menjadi yang disebut dengan long life learner, seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi setelah lulus pun kita masih harus tetap terus belajar, karena ilmu yang berubah, ilmu yang kita kuasai sebelumnya barangkali sudah usang, kita harus belajar hal-hal baru, kompetensi baru. Nah, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat ini menjadi satu tuntutan ke depan di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat ini. Baik, Itu, mungkin nanti mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi pemirsa Metro TV yang pagi ini menonton dan juga mungkin sedang mencari beasiswa. Pak Andri, terima kasih. Rektor Universitas Multimedia Nusantara sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, itu pemirsa, jadi sudah kenal tadi kita dengan Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah satu kampus mitra beasiswa OSC 2026 untuk siswa-siswi kelas 12 dan gap year. Silahkan mulai daftarkan diri Anda di osc.medcom.id hari ini. Dan pendaftaran dibuka sampai tanggal 3 Juni 2026. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan Anda ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.